Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, ahkamu illa idha kanat mukarraratan. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai pembahasan istitsna. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ahkamu illa idza kanat mukarraratan, yaitu hukum-hukum bagi illa jika illanya itu berulang. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-320 sampai bait yang ke-325. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa alghi illa dhata tawkidin kala tamrur bihim illal fata illal ala. Dan tinggalkanlah atau batalkanlah amalannya illa jika illa itu memiliki makna taukid. Contohnya apa? Contohnya pada la tamrur bihim illal fata illal ala. Janganlah engkau melewati atau berpapasan dengan mereka kecuali pemuda tersebut, yaitu kecuali si ala. Di sini ala itu maknanya itu adalah nama seorang pemuda. Yang tadi, yang disebutkan sebelum illal tadi. Jadi illal fata, illal ala. Al-fata dan al-ala itu menunjuk kepada individu yang sama. Maka di sini bermakna taukid. Ya, bermakna taukid. Kemudian wa in tukarrar la li taukidin fama' tafrighinit ta'thira bil 'amili ta'. Dan jika illa itu diulang, namun tidak untuk taukid, ya maknanya bukan untuk penekanan. Fama' tafrighin, ya sedangkan istithna'nya adalah istitsna yang mufarragh. Istitsna mufarragh berarti yang mustatsna minhunya tidak disebutkan. Jadi jika illa itu diulang, tujuannya bukan untuk taukid, dan istitsna'nya itu mufarragh, artinya mustatsna minhunya tidak disebutkan. Maka apa? At-ta'thira bil 'amili ta'. Ya, maka tinggalkanlah pengaruh. Mungkin dilanjutkan dulu saja. Wa in tukarrar la li taukidin fama' tafrighinit ta'thira bil 'amili ta' fi wahidin mimma bi illastuthni wa laysa an nasbi siwahu mughni. Maka jika illa itu diulang, namun bukan untuk tujuan taukid, dan istitsna'nya itu adalah istitsna yang mufarragh, ya istitsna yang mufarragh, artinya mustatsna minhunya tidak disebutkan. Maka at-ta'thira bil 'amili ta' fi wahidin mimma bi illastuthni. Maka tadi karena istitsna'nya itu mufarragh, ya, artinya mustatsna minhunya tidak disebutkan, maka amil itu akan menuntut untuk beramal kepada salah satu dari mustatsna tersebut. Maka biarkan amil tersebut itu beramal, pengaruhnya itu kepada salah satu dari mustatsna tersebut. Ya. Jadi at-ta'thira bil amili ta'fi wahidin mimma bi illastuthni. Jadi biarkan si amil tersebut itu beramal kepada salah satu dari kata yang dikecualikan dengan illa, ya atau mudahnya mustatsna. Kemudian walaisa an nasbi siwahu mughni. Dan
Dengan beramalnya si amil kepada salah satu dari mustatsna tersebut, itu tidak mencukupkan ya untuk membuat yang lain tidak dibaca nasab. Ya, artinya misalnya mustatsnanya itu ada 3. Maka yang salah satunya, misalnya yang pertama, itu dibaca mengikuti i'rab yang dibutuhkan amil. Misalnya amilnya memerlukan fa'il. Maka mustatsna yang pertama itu menjadi fa'il, dibaca marfu. Nah, bagaimana yang dua lagi? Nah, yang dua lagi, tadi yang pertama dibaca marfu, itu tidak kemudian mencukupkan dengan yang dua tadi. Artinya apa? Yang dua tadi, yang tersisa tetap dibaca mansub. Ya, tetap dibaca mansub. Nanti akan lebih jelas ketika kita melihat contoh. Waduna tafririn ma'at taqaddumi nasbal jami'i ihkum bihil tazim. Maaf. Waduna tafririn ma'at taqaddumi nasbal jami'i ihkum bihi wal tazim. Dan jika illa itu diulang, tapi bukan pada istifna mufarragh. Ya, kemudian ma'at taqaddumi, dan mustatsnanya itu didahulukan daripada mustatsna minhunya. Karena biasanya kan mustatsna minhu yang disebutkan dulu baru mustatsna. Kalau mustatsnanya didahulukan, maka nasbal jami'ihkum bihi wal tazim. Maka hukumilah semua mustatsnanya itu dibaca mansub wal tazim, dan itu hukumnya wajib. Kemudian beliau melanjutkan wansib li ta'khirin waji biwahidi minha kama law kana duna zaidi. Dan jika si mustatsnanya itu diakhirkan, artinya mustatsna minhu dulu disebutkan, kemudian mustatsnanya yang diakhirkan. Maka waji biwahidi minha kama law kana duna zaidi. Ya, maka wansib dulu, dinasobkan juga. Artinya kalau mustatsnanya diakhirkan, itu juga dibaca mansub. Kemudian wajib biwahidi minha kama laukana duna zaidi. Dan datangkanlah salah satu dari mustatsna, ya jika itu tanpa tambahan. Ya, tanpa tambahan. Seperti apa? Kalam yafu illam ru'un illa ali. Ya. Lam yafu illam ru'un illa ali. Maka di sini kita melihat ada lam yafu illam ru'un illa ali. Mereka belum dapat memenuhi ya kecuali seseorang, ya kecuali Ali. Maka di sini kita melihat ini bukan mufarragh, ya karena fi'il yafu itu sudah ada fa'ilnya, yaitu wawul jamaah. Tetapi di sini jumlahnya itu bukan mujab, ya bukan positif karena ada lam di situ. Ya maka ini menjadi kalimat negatif, ya kalimat negatif. Maka di sini imru'un itu dibaca marfu sebagai badal dari wawu jamaah yang ada pada yafu. Nah, kemudian baru aliyan itu dibaca mansub. Asalnya lam yafu illam ru'un illa aliyan. Ya, tetapi di sini dibaca sukun, nanti akan ada penjelasannya. Wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Maka secara hukum, ya mustatsna tersebut itu hukumnya sama dengan hukum mustatsna yang pertama. Ya, nanti akan lebih mudah dipahami ketika kita melihat contohnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan mengenai bait-bait ini, beliau mengatakan taqaddamal kalamu ala illa ghairil mukarrarati. Telah berlalu penjelasan mengenai illa yang tidak berulang. Wa dzakara fi hadhil abyati hukma illal mukarrarati.
Maka kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau dalam bait-bait ini itu menyebutkan hukum yang berkaitan dengan illah yang berulang. Wahia naw'ani. Dan illah yang berulang itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Al-awwalu, ya, macam dari illah berulang yang pertama itu adalah an yakuna takraruha biqasdit tauqidil lafdhiyil mahdhi. Ya, an yakuna takraruha biqasdit tauqidil lafdhiyil mahdhi. Tujuan dari pengulangan illah tersebut itu hanyalah untuk taukid lafzi semata. Ya, jadi jenis pengulangan illah yang pertama itu tujuan dari pengulangannya itu untuk taukid lafzi semata. Wa taqwiyati illa al-istithnaiyatil ula. Ya, wa taqwiyati illa al-istithnaiyatil ula. Dan juga untuk menguatkan illa istithna'iyah yang pertama. Wala tufidu istithna'an jadidan. Maka karena pengulangannya untuk taukid dan untuk penguatan illa, maka tidak membawa makna istithna yang baru. Walaupun illanya diulang, tetapi di situ tidak ada pengecualian yang baru. Walaha maudi'ani. Dan untuk istithna yang jenis ini, istithna atau illah yang berulang, tetapi tujuannya itu untuk taukid, itu ada dua kondisi, ya, atau dua keadaan, atau dua kedudukan. Al-awwalu, yang pertama, antaqa'a ba'dal wawil atifati. Ya, antaqa'a ba'dal wawil atifati. Maka illah tersebut, illah yang berulang tersebut, itu terletak setelah wawu atof. Nahwu contohnya, ma ahdortul kutuba illan nahwa wa illal balaghata. Ma ahdortul kutuba illan nahwa wa illal balaghata. Saya tidak mempersiapkan atau tidak membawa kitab-kitab kecuali kitab nahwu, kecuali kitab balaghah. Ya. Fa illa zaidatun littauqidi. Maka illa yang setelah wawu atof, yaitu wa illal balaghata, itu adalah illa tambahan untuk penekanan. Ya, illa tambahan untuk penekanan. Wa ma ba'daha ma'tufun ala ma qablaha. Maka yang setelah illa, yaitu lafadz al-balaghata, itu diatofkan kepada yang sebelumnya, yaitu an-nahwa. Ya, jadi di sini itu tujuannya untuk penekanan dan untuk menguatkan istitsna yang pertama. Jadi an-nahwa itu dibaca mansub ya, sebagai mustatsna, kemudian al-balaghata itu diatofkan kepada an-nahwa. Ats-tsani, jenis yang kedua dari illa yang berulang yang tujuannya hanya untuk taukid dan penguatan illa, itu adalah an yaqa'a ba'daha lafdhun yattafiqu madlulahu ma'a ma qablaha. Oh, maaf. An yaqa'a ba'daha lafdhun yattafiqu madluluhu ma'a ma qablaha. Ya, an yaqa'a ba'daha lafdhun yattafiqu madluluhu ma'a ma qablaha. Nah, jenis yang kedua, bahwa setelah illah itu terletak sebuah lafadz. Ya, terletak sebuah lafadz. Yang madlulnya, yang ditunjukkan oleh lafadz tersebut, itu sebetulnya sama dengan apa yang ditunjukkan oleh lafadz sebelum illah. Atau mudahnya, ada dua lafadz. Ya, misalnya ada dua lafadz sebelum illah dan sesudah illah.
Nah, lafadz yang ditunjukkan oleh sebelum illa itu sebetulnya sama, ya, sama maksudnya dengan lafadz yang ditunjukkan oleh atau lafadz yang datang setelah illa. Jadi lafadz yang datang setelah illa itu mengacu kepada sesuatu yang sama dengan lafadz yang datang sebelum illa. Maka karena hakikatnya dua lafadz itu sama, bahadza fi babil badali. Maka ini masuk dalam pembahasan badal. Nahwu contohnya, ma akramtu illa Khalidan illa akhaka. Saya tidak memuliakan seorang pun kecuali Khalid, kecuali saudaramu. Berarti apa? Karena ini badal, karena lafadz Khalidan dan akhaka itu menunjukkan kepada orang yang sama, ya maka ya ini yang tadi yang dimaksud. Sebelum illa yaitu Khalid, dan setelah illa yaitu akhaka, itu menunjukkan kepada orang yang sama. Fa illa zaidatun litauqidi. Maka illa yang datang di antara Khalid dan akhaka tersebut, itu adalah illa zaidah, tujuannya untuk penekanan. Wa akhaka badalun min Khalidan. Dan lafadz akhaka itu badal dari Khalidan. Walau khudhifat illa minal mithalaini lam yataghayyaril i'rabu. Dan jika illa itu dihapus dari kedua contoh, maka i'rabnya tidak akan berubah. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan kita hilangkan dalam contoh yang pertama, ma ahdhartul kutuba illan nahwa wal balaghata. Tetap sama i'rabnya, al balaghata itu dibaca mansub walaupun illanya dihapus. Atau contoh yang kedua, ya ma akramtu illa Khalidan akhaka. Ya ma akramtu illa Khalidan akhaka. Ya illa itu dihapus, maka akhaka tetap dibaca mansub. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, wa alghi illa. Ya wa alghi illa. Ai maksudnya adalah i'tabir illa mulghatan. Anggaplah illa itu dibatalkan amalannya, ya ditinggalkan amalannya. Jadi anggaplah illa itu tidak beramal. Ai ghairu mawjudatin idza kanat litauqidi. Ya maksudnya anggap saja illa itu tidak ada. Idza kanat litauqidi, jika illa tersebut itu didatangkan tujuannya untuk taukid, untuk penekanan. Wa a'rib ma ba'daha bi i'rabi ma qablaha. Dan i'rablah kata yang datang setelah illa dengan i'rabnya kata sebelum illa. Ya, artinya i'rab dari kata setelah illa itu mengikuti i'rab dari kata sebelum illa. Tsumma dzakarol mithala. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mendatangkan contoh. Yang tadi la tamrur bihim illal fata illal ala. Ya, janganlah engkau melewati mereka kecuali al-fata, seorang pemuda, kecuali al-ala. Ya, apa maksudnya? Wal ala bi fathil aini huwa ismul fata. Ya, al-ala itu dengan memfathahkan ain itu adalah nama dari pemuda yang dimaksud sebelum illa tadi. Fal fata huwal ala'u wal ala'u huwal fata. Maka si pemuda tersebut adalah al-ala dan al-ala itu adalah si pemuda tersebut. Fahuwa badalun minhu au atfu bayanin. Maka al-ala adalah badal bagi si al-fata atau bisa juga menjadi ataf bayan. Wal ala bil qasri lid darurati. Ya, al-ala itu dibaca tanpa hamzah, ya kan dibaca maksur. Misalnya kan al-ala'u. Ya al-ala'u, tetapi di sini dihilangkan hamzahnya, dimaksurkan
karena darurat syair. Karena apa? Tadi kan awalnya wa alghi illa dzata taukidin kala, ya belakangnya la seperti itu. Kemudian tamrur bihim illal fata illal ala, ya. Supaya menyamakan akhirannya. Kemudian beliau melanjutkan an-naw'u tsani min anwa'i illal mukarrarati. Jenis yang kedua dari pembahasan illah yang berulang itu adalah an yakuna takraruha li ghairit taukidi. Yaitu pengulangannya, ya pengulangan dari illah itu tujuannya bukan untuk taukid. Tujuannya bukan untuk menekankan atau menguatkan. Wa hiyallati yuqsadu biha ma yuqsadu bil ula minal istitsna'i. Maka illah yang kedua tersebut, itu yang dimaksudkan dengan illah yang diulang tersebut, itu sama dengan yang dimaksud dengan illah yang pertama. Ya, atau istitsna yang diulang tersebut, itu sama dengan istitsna yang pertama maksudnya. Ya, dan karena di sini illah yang mudahnya, illah yang datang berulang itu sama maksudnya dengan illah yang pertama. Walau khudhifat lamma fuhima dzalika. Kalaulah illah yang kedua itu dihapus, maka jumlahnya itu tidak dapat dipahami. Ya, artinya jenis illah berulang yang kedua ini itu tidak bisa dihapus. Kalau dihapus itu nanti maknanya tidak dapat dipahami. Walaha halatani. Dan untuk illah yang jenis ini, itu ada dua keadaan. Al-ula, jenis yang pertama, an yakunal kalamu mufarraghan. Ya, yaitu kalamnya tersebut adalah kalam yang mufarragh. Jadi illahnya berulang, tujuannya bukan taukid, tetapi istisnanya mufarragh, artinya mustatsna minhunya tidak disebutkan. Fayu'rabu wahidun minal mustathnayati bima yaqtadihil amilu qabla illa. Ya, maka sama dengan istitsna mufarragh. Maka tadi kan mustathnanya ada banyak, karena illahnya juga ada banyak. Maka salah satu dari mustatsna itu di-i'rab dengan apa yang dituntut atau dibutuhkan oleh si amil sebelum illah. Ya. Misalnya amil sebelum illah itu fi'il. Ya, fi'il yang belum ada fa'ilnya. Maka yang datang setelah illah yang pertama itu di-i'rab sebagai fa'il, dibaca marfu'. Ya, maksudnya seperti itu, seperti pembahasan istitsna mufarragh sebelumnya. Wa yunsabul baqi, sedangkan yang lainnya itu dibaca mansub. Nahwu contohnya ma hadara illa aliyun illa bakron illa khalidan. Ma hadara illa aliyun illa bakron illa khalidan. Tidak ada yang hadir, ya, seorang pun, kecuali Ali, kecuali Bakar, dan kecuali Khalid. Artinya apa? Dalam mungkin pertemuan atau undangan tersebut, itu tidak ada yang hadir kecuali 3 orang, yaitu kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Khalid. Berarti Ali, Bakar, dan Khalid, itu ketiganya adalah mustatsna. Ya, ketiganya adalah mustatsna. Tetapi kalau kita lihat ma hadara, ya hadara itu fi'il, namun di situ belum ada fa'ilnya. Ya, belum ada fa'ilnya. Maka ini masuk dalam istitsna mufarragh, karena mustatsna minhunya, yaitu fa'il dari hadara, itu tidak disebutkan. Maka aliyun itu sebagai mustatsna yang paling dekat dengan hadara, itu harus memenuhi kebutuhan fa'il dari hadara. Ya, memenuhi kebutuhan fa'il dari hadara, karena hadara membutuhkan fa'il.
Maka aliyun di sini itu dibaca marfu sebagai fa'il. Fa'aliyun fa'ilu hadoro. Maka lafadz aliyun adalah fa'il dari fi'il hadoro. Wa bakron wa khalidan mansubani ala listifnai. Dan bakron dan khalid itu dibaca mansub. Ya, bakron dan khalidan itu dibaca mansub sebagai mustathna. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa in tukarrar la li taukidin, ya. Maksudnya adalah atau wa fi ba'dhin nusakhi duna taukidin. Ya, tidak ditulis la li taukidin tetapi dibaca wa in tukarrar duna taukidin. Ya, di sebagian naskah yang ada pada Alfiyah Ibnu Malik. Maksudnya wa in takarrarat illa la li taukidin, ya, dan jika illa itu berulang namun tujuannya bukan untuk taukid, fa fi halatit tafrighi, maka dalam kondisi mustatsnanya yang mufarragh, ya tadi wa in takarrarat illa, jika illa itu diulang, la li taukidin, tidak untuk penekanan, fa fi halatit tafrighi, dan dalam keadaan istifna mufarragh, apa itu? Wa huwa hadzful mustatsna minhu, yaitu ketika mustatsna minhunya tidak disebutkan atau dihapus, utrukil amila yu'athiru fi wahidin mimmastatsnaitahu bi illa. Ya, utrukil amila yu'athiru fi wahidin mimmastatsnaitahu bi illa. Maka tinggalkanlah amil, atau biarkanlah, ya di sini biarkanlah amil itu beramal atau mempengaruhi salah satu dari apa yang engkau kecualikan dengan illa. Atau mudahnya, biarkanlah amil tersebut itu beramal kepada salah satu dari mustatsna. Ya, biarkan dia beramal, biarkanlah si amil beramal kepada salah satu dari mustatsna. Contohnya tadi, kan mustatsnanya ada 3, aliyun, bakron, dan khalidan. Maka biarkanlah si hadoro itu beramal kepada aliyun. Ya, biarkan saja karena dia belum beramal kepada fa'il. Kemudian wansib baqiyal mustathnayati. Kemudian nasabkanlah mustatsna yang tersisa, yaitu bakron dan khalidan. Laisa an nasbi siwahu mughni, ya maksudnya adalah ai ghinan, ya sudah cukup, sudah mencukupi. Artinya apa? Wal maknanya adalah walaisal wahidu mughniyan an nasbi siwahu. Ya maksudnya yang tadi yang aliyun itu sudah dibaca marfu, itu tidak bisa ya memenuhi kebutuhan jumlah akan mustatsna. Ya, artinya tetap si jumlah itu perlu mustatsna, yaitu si bakron dan khalidan, karena itu tetap harus dibaca mansub, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian wa waqafa ala qawlihi mughni. Nah, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu pada lafadz mughni itu mewakafkan, artinya dibaca dengan sukun, ya mughni, bisukuni. Ya, seharusnya kan asalnya khobar laisa itu dibaca mansub. Ya, laisa an nasbi siwahu mughniyan, harusnya seperti itu. Ya, harusnya dibaca mansub, tetapi di sini dibaca sukun mughni. Ala lughati Rabi'ata. Ini mengikuti dialeknya kabilah Rabi'ah. Nanti akan ada penjelasannya. Wa illa, dan jika itu tidak dibaca, tidak mengikuti dialeknya Rabi'ah, fahkuhu an-nasbu, maka haknya seharusnya dibaca mansub, karena sebagai khobar laisa.
Ya, harusnya laisa an nasbi siwahu mughniyan, harusnya seperti itu. Tetapi karena mengikuti dialeknya kabilah Rabi'ah, boleh dibaca sukun. Wal muradu bil amili ma qabla illa. Dan yang dimaksud dengan amil itu adalah yang datang sebelum illa. Kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di Hasyiyata Ibnul Haji ala Syarhil Makudi. Ya, hasyiyahnya Ibnul Hajj terhadap Syarah Al-Makudi ya dari Alfiyah Ibnu Malik. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Sab'in wa Sittina wa Mi'atin, halaman 167, ila Safhati Thamanin wa Sittina wa Mi'atin. Ya. Safhata Sab'in wa Sittina wa Mi'atin, ya, ila Safhati Thamanin wa Sittina wa Mi'atin, halaman 167 dan halaman 168. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua di mana illa itu diulang namun tujuannya bukan untuk taukid. Yaitu apa? An yakunal kalamu ghairu mufarraghin, yaitu jumlahnya atau kalamnya itu bukan mufarragh. Artinya apa? Mustatsna minhunya itu disebutkan. Maka di sini fa in taqaddamatil mustatsnayatu wajaba nasbul jami'i. Maka jika illa itu diulang dan jumlahnya itu bukan mufarragh, artinya mustatsna minhunya disebutkan, fa in taqaddamatil mustatsnayatu, dan jika mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhu, ya kalau kita ingat biasanya mustatsna minhu itu disebutkan terlebih dahulu baru kemudian mustatsna. Nah, di sini kalau mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhu, wajaba nasbul jami'i, maka wajib untuk menasabkan seluruh mustatsna. Ya, wajib untuk menasabkan seluruh mustatsna. Sawa'an kanal kalamu mujaban au ghairu mujabin. Ya, baik kalamnya itu kalam yang mujab, kalam yang positif, atau kalamnya ghairu mujabin, ya kalamnya atau kalam yang negatif, ya pernyataan positif atau kalimat negatif, itu sama tetap wajib menasabkan seluruh mustatsna jika mustatsna didahulukan dari mustatsna minhunya. Nahwu contohnya, hadara illa aliyan illa bakron illa khalidanit tullabu. Ya. Ini kan mudahnya itu seharusnya hadaratul labu illa aliyan illa bakron illa khalidan. Ya, at-tullabu adalah mustatsna minhu, kemudian mustatsnanya ada aliyan, bakron dan khalidan. Tetapi di sini mustatsnanya didatangkan terlebih dahulu. Ya, mustatsna minhunya di akhir menjadi hadara illa aliyan illa bakron illa khalidan at-tullabu. Ya. Maka di sini aliyan, bakron dan khalidan wajib dibaca mansub. Ini contoh yang kalimat yang mujab, kalam yang mujab, yang positif. Kemudian contoh yang ghairu mujab, yang negatif itu adalah ma hadara illa aliyan illa bakron illa khalidanil qaumu. Asalnya adalah ma hadarul qaumu illa aliyan illa bakron illa khalidan. Ya, al-qaumu adalah mustatsna minhu, sedangkan aliyan, bakron dan khalidan adalah mustatsnanya. Nah, di sini mustatsnanya didahulukan menjadi ma hadara illa aliyan illa bakron illa khalidanil qaumu. Maka di sini juga sama, wajib dibaca mansub untuk semua mustatsnanya. Kita lanjutkan. Wa in ta'akhkharat, ya akan tetapi jika mustatsnanya diakhirkan, berarti kondisi yang biasa ditemui. Artinya mustatsnanya disebutkan setelah mustatsna minhunya. Wa kanal kalamu mujaban, dan kalamnya atau jumlahnya itu positif,
wajaba nasbul jami'i. Ya, sama. Wajib untuk menasabkan seluruh mustatsna. Nahwu contohnya, kharajat duyufu illa aliyan illa bakron illa khalidan. Tamu-tamu tersebut telah datang, ya, kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Khalid. Maka di sini ad-duyufu adalah mustatsna minhu, kemudian mustatsnanya adalah aliyan, bakron, dan khalidan. Karena disebutkan diakhirkan dan kalamnya mujab, itu wajib dinasabkan. Wa in kana ghairu mujabin, akan tetapi jika mustatsnanya diakhirkan, namun kalamnya itu kalam yang tidak mujab, ya, artinya kalam yang tidak positif atau kalam yang negatif. Ya. Maka apa? Umila wahidun minha bima kana yu'amalu bihi lau lam yatakarrar lil istithna'u. Maka salah satu dari mustatsna itu diperlakukan, ya, diperlakukan dengan apa yang diperlakukan terhadap para mustatsna tersebut jika si mustatsnanya itu tidak diulang. Ya, jika jadi misalnya ada 3 mustatsna, ya, 3 mustatsna. Kemudian mustatsnanya itu disebutkan setelah mustatsna minhu. Dan kalamnya itu ghairu mujab, ya, kalamnya itu kalam negatif. Maka salah satu dari mustatsna tersebut itu diperlakukan atau di-i'rab sebagaimana, ya, sebagaimana kata tersebut itu akan diperlakukan atau di-i'rab jika istisna itu tidak berulang. Ya. Wa nusibal baqi, ya, kemudian yang lainnya baru dinasabkan. Ya, contohnya bagaimana? Lebih mudah melihat contoh. Fataqulu, maka engkau katakan, ma hadarat duyufu illa aliyun. Nah, perhatikan, illa aliyun, illa bakron, illa khalidan. Ma hadarat duyufu illa aliyun, illa bakron, illa khalidan. Tamu-tamu tersebut tidak hadir, kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Khalid. Itu perhatikan, di sini mustatsnanya ada 3, yaitu Ali, Bakar, dan Khalid, itu didatangkan setelah mustatsna minhu, yaitu ad-duyufu. Dan jumlahnya itu jumlah yang negatif, karena ada ma di situ. Ya. Maka tadi aturannya apa? Salah satu dari mustatsna, ya, ini yang dipilih adalah yang paling dekat, yaitu Aliyun, itu harus di-i'rab, ya, harus di-i'rab sebagaimana i'rabnya jika jumlah tersebut itu tidak ada illa yang berulang. Ya, artinya apa? Fa'aliyun badalun mimma qablahu. Aliyun itu dibaca marfu sebagai badal dari mustatsna minhunya, yaitu ad-duyufu. Ya. Tapi apa? Wa yajuzu nasbuhu 'alal istitsna'i. Tapi boleh juga dibaca mansub, ya, sebagai mustatsna, dan itu yang lebih banyak ditemui. Jadi apa dibaca? Ma hadarat duyufu illa aliyan illa bakron illa khalidan. Ya, boleh, tetapi tidak wajib dibaca mansub semuanya. Kama taqaddama awwalal babi, sebagaimana telah berlalu pada penjelasan awal bab mustatsna atau istisna ini. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, wa duna tafrighin. Maksudnya al-halatul lati laisa fiha tafrighun, yaitu keadaan-keadaan yang tidak ada tafrigh di situ, ya, artinya istisnanya bukan mufarragh. Atau dengan kata lain, wadzalika bi dzikril mustatsna minhu, yaitu dengan menyebutkan mustatsna minhunya, in taqaddamatil mustatsnayatu wajaba nasbuha. Jika mustatsnanya itu didahulukan daripada mustatsna minhu, maka semua mustatsna wajib dibaca mansub.
Wa in ta'akhkharat nusibat kulluha. Dan jika mustatsna itu diakhirkan, ya diakhirkan dari mustatsna minhu, maka seluruh mustatsna itu juga dinasabkan. Ya, tetapi apakah hukumnya wajib? Tidak, ada perinciannya. Fa in kanal kalamu ghairu mujabin umila wahidun minha bima yastahiquhu law lam tatakarrar illa. Perinciannya bagaimana? Jika jumlahnya atau kalamnya itu tidak positif, berarti negatif, ya, maka salah satu dari mustatsnanya itu diperlakukan atau di-i'rab atau diamalkan sebagaimana yang menjadi haknya jika illa itu tidak berulang. Ya, seperti contohnya tadi, kan ma hadara ad-duyufu, ya ma hadara ad-duyufu illa aliyun illa bakron illa khalidan. Ya, maka aliyun sebagai mustatsna yang pertama itu dibaca marfu sebagai badal dari ad-duyufu. Nah, kemudian summa matsala. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh. Ya, contohnya tadi yaitu lam yafu illam ru'un illa ali. Ya, asalnya lam yafu illa illam ru'un illa aliyan. Ya, tidak ada yang memenuhi atau tercukupi kecuali seseorang dan kecuali Ali. Famru'un badalun min wawil jama'ati. Maka imru'un itu adalah badal dari wawu jama'ah yang ada pada lam yafu. Badalu ba'din min kullin. Dan badal sebagian dari keseluruhan. Ya, karena imru'un itu hanya sebagian dari wawu jama'ah. Wa Ali mustathnan mansubun. Dan lafadz Ali itu adalah mustathna yang mansub. Wa wuqifa atau wa waqafa alaihi bisukuni ala lughati Rabi'ata. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mewaqafkan di situ dengan sukun, mengikuti dialeknya kabilah Rabi'ah. Kita lihat catatan kaki. Dzakara Ibnu Malikin fil kafiyati wa syarhiha. Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam kitab beliau Al-Kafiyah dan juga syarahnya Al-Mujalladat Rabi'ah jilid keempat safhata tis'in wa sab'ina wa tis'imi'atin wa alfin pada halaman 1979. Nah, apa yang beliau sebutkan? Anna Rabi'ata taqifu 'alal mansubil munawwani bitaskini. Bahwa kabilah Rabi'ah itu mewakafkan berhenti untuk sebuah lafadz yang mansub, yang bertanwin, ya lafadz yang mansub dan bertanwin, berarti yang biasanya nakirah, itu wakafnya itu dengan sukun. Ya, nahwu contohnya, ya ini bisa juga alam, ya, ra'aitu Zaid. Kan asalnya ra'aitu Zaidan, ya ra'aitu Zaidan, tetapi karena itu bertanwin dan mansub dibaca sukun. Kama yuqalu ja'a Zaid. Kan asalnya ja'a Zaidun, tetapi mereka membacanya ja'a Zaid. Wa marartu bi Zaid. Asalnya kan marartu bi Zaidin. Ya, tapi ini dibaca marartu bi Zaid. Qala Ibnu Aqilin, ya berkata Ibnu Aqil rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Alfiyah Ibnu Malik, wa dhahiru anna hadza ghairu lazimin fi lughati Rabi'ata. Namun secara zahirnya, cara membaca sukun seperti ini untuk sebuah isim yang bertanwin, itu tidak selalu terjadi pada dialek Rabi'ah. Artinya tidak berarti kabilah Rabi'ah itu selalu membaca seperti itu. Mengapa? Fafi asy'arihim al-waqfu katsiran jiddan 'alal mansubil munawwani bil alifi. Karena kita dapat melihat dalam syair-syair mereka, syair-syairnya kabilah Rabi'ah, itu dapat ditemui banyak sekali ya
Syair yang wakaf dari berhentinya dari isim yang mansub dan bertanwin, itu dengan alif. Menjadi ra'aitu Zaidan atau Zaida, seperti itu. Ya, ada alifnya, yang biasa disebut sebagai ibdal. Ya. Faka'annal ladzi ikhtassu bihi jawazal ibdali. Maka seolah-olah yang dikhususkan bagi kabilah Rabi'ah itu mereka memperbolehkan ibdal. Ibdal itu adalah mengganti tanwin, ya, ra'aitu Zaidan, ya, ada tanwin di situ. Nah, tanwinnya itu diganti alif. Kan kalau kita lihat isim yang bertanwin, kemudian dalam keadaan mansub, dalam Arab gundul kan pasti ada alifnya. Nah, itu yang disebut sebagai ibdal. Ya, untuk menunjukkan bahwa isim yang bertanwin tersebut itu dalam keadaan mansub. Nah, maka mereka juga memperbolehkan ibdal, tidak harus selalu sukun. Kira-kira seperti itu. Yang dapat dilihat undur al-musa'idu ala tashilil fawaidi. Ya. Ini buah karya Ibnu Aqil, ya maaf berarti ucapan Ibnu Aqil ini adalah dalam kitab beliau Al-Musa'idu ala tashilil fawaidi. Ya, Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid keempat, safhata 30 wa 300, halaman 303. Wa qad madha dzikru dzalika fi akhiri babil alami. Dan penjelasan mengenai dialek kabilah Rabi'ah itu sudah disebutkan sebelumnya pada akhir bab al-alam. Wa yudhkaru fi awwalil waqfi insyaallahu. Dan ini juga akan disebutkan nanti pada awal pembahasan bab waqaf di Alfiyah ini. Ya, semoga kita juga dapat mencapai ke pembahasan itu, insyaallahu. Kita kembali ke atas. Wa asyara biqaulihi, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Ya, apa yang beliau isyaratkan? Ila annal mustathnayati kullaha maqsudatun kal mustathnal awwali. Ya. Artinya mustatsna itu seluruhnya itu maksudnya sama dengan mustatsna yang pertama. Ya, misalnya mustathnanya berulang tadi, misalnya seperti ma hadarat duyuhu illa aliyun illa bakron illa khalidan. Maka bakron dan khalidan itu tujuannya atau maknanya sama dengan mustatsna yang pertama, yaitu aliyun. Fayathbutu laha ma yathbutu lil awwali. Maka ditetapkan bagi mustatsna tersebut apa yang ditetapkan bagi mustatsna yang pertama. Min dukhulin fil hukmi, ya baik itu masuknya ke dalam hukum, au khurujin atau keluar dari hukum. Nah, bagaimana penjelasannya? Fa in kanal mustathnal awwalu dakhilan fil hukmi, maka jika mustatsna yang pertama itu masuk ke dalam hukum, wa dzalika fi ghairil mujabi. Dan yang seperti ini, yang dikecualikan kok malah masuk ke dalam hukum, itu terjadinya pada mustatsna yang negatif. Ya, jumlahnya itu jumlah yang negatif. Ya, maka yang datang setelah istitsna itu justru masuk ke dalam hukum yang dimaksud. Ya, fama ba'dahu dakhilun. Maka mustatsna yang datang setelah itu juga masuk ke dalam hukum. Contohnya apa? Kaqaulika. Ya, sebagaimana ucapanmu, ma hadarat duyufu illa aliyun illa bakron illa aisaman. Tidak ada tamu yang hadir. Hukum yang ada di sini apa? Kehadiran. Ya, tidak ada tamu yang hadir kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Aisam. Ya. Maka di sini hukum yang dimaksud adalah hudur, ya, kehadiran. Maka karena ini jumlahnya jumlah negatif, maka Ali, Bakar, dan Aisam itu justru justru masuk ke dalam hukum hadir. Karena memang yang hadir hanya 3 orang itu. Ali, Bakar, dan Aisam.
Karena kalimatnya negatif, kemudian dikecualikan, maka mustasnanya justru masuk ke dalam hukum kehadiran. Fa'aliyun wa huwal mustathnal awwalu dakhilun fi itsbatil huduri lahu. Maka lafadz Ali, dan itu adalah mustatsna yang pertama, itu masuk ke dalam hukum yang ditetapkan, yaitu apa? Kehadiran, hudur. Ya, Ali berarti hadir. Fakadza ma ba'dahu, demikian juga yang setelahnya, yaitu Bakar dan Isom, itu juga masuk ke dalam hukum hadir. Wa in kana kharijan, dan jika mustatsnanya itu keluar dari hukum, wa dzalika fil mujabi, dan ini ada dalam istitsna yang jumlahnya itu positif. Fama ba'dahu kharijun, maka mustatsna yang datang setelahnya itu juga keluar dari hukum. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, hadarat duyufu illa aliyan illa bakron illa aisaman. Telah hadir para tamu tersebut, kecuali Ali, kecuali Bakar, kecuali Aisom. Maka hukumnya di sini sama hukum kehadiran. Tetapi karena Ali, Bakar, dan Aisom itu tidak hadir, maka Ali, Bakar, dan Aisom itu dikeluarkan dari hukum hudur, ya hukum kehadiran. Fa'aliyan wa huwal mustathnal awwalu kharijun an itsbatil huduri lahu. Maka lafadz aliyan itu mustatsna yang pertama, itu dikeluarkan dari ditetapkannya hukum kehadiran baginya. Fakadza ma ba'dahu, demikian juga yang setelahnya, yaitu Bakar dan Aisom. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.